Film Sajian Satu Soro perannya sebagai siapa? Oke, halo semuanya, aku Frisley Herlin. Di film Sajian Satu Soro, aku berperan sebagai Laura. Secara karakter seperti apa Laura? Karakternya Laura itu rame, apapun untuk konten, kayaknya hidupnya emang bener-bener untuk konten. Terus juga dia penakut, tapi penasaran. Berbanding terbalik sih sama Frisley. Kalau untuk penakutnya ya, kalau Frisley kan kayak makin ada jeng-jeng, makin kayak oh ada apa tuh, mana setannya gitu. Oh ini Laura nggak, cemen dia, kayak gitu sih. Apakah Laura juga peka seperti Frisley? Bisa dibilang peka, karena mungkin karena dia yang paling penakut di antara teman-teman lainnya, jadi dia yang paling sering dapat gangguan. Itu sih poinnya. Di antara film-film horor yang sebelumnya diperanin, apa yang paling menantang di sini? Yang paling menantang di sini karena yang pertama adalah kita syutingnya full di Jogja, yang kedua tempatnya beneran tempat kosong, rumah kosong yang horor banget, yang ketiga sebelum kita syuting udah ada yang kesurupan, yang keempat kalau ada yang kesurupan aku ikut bantuin, yang enggak sih sebenarnya. Yang paling menantang mungkin karena bener-bener set yang dipilih sama Pak Gatot sama tim itu set yang memang kayak misalnya kuburan real, bener-bener kuburan, bukan yang dibuat, bener-bener tempat keramat. Terus juga lokasi yang dimana ada andong itu memang di jembatan yang mempunyai cerita mistis sendiri. Jadi ya lebih ke apa ya, datang ke tempat yang beneran udah ada setannya gitu. Kalau misalnya biasanya kan satu tempat yang dijadikan set untuk jadi horor. Kalau ini emang tempat horornya, terus kita syuting kayak yaudah ya selamat datang anak-anak gitu. Misalkan syuting atau apa gitu. Lebih ke sana sih Kak. Di sini kebagian acting kesurupan juga. Bagian kebetulan pasti deh kayaknya. Kalau untuk kesurupan yang paling banyak digangguin juga Laura kebetulan. Terus juga ada adegan kesurupan yang ekstrim antara si Laura menyerang salah satu temannya, juga ada aku yang mainin gitu. Tapi Frisley kalau misalkan acting kesurupan dan kesurupan beneran tuh ngebedainnya gimana kamu? Beda sih. Kalau kesurupan asli itu kan kayak aku nggak bisa memilih tuh. Aku cuma kayak misalnya contohnya aku penelusuran dengan teman-teman, aku ngasih tahu guys di sini ada sosok ini. Di antara mereka itu punya cerita seperti ini. Nah ini mau ada yang ngobrol nggak? Oh iya ya mau. Ya udah, itu nggak bisa nebak, nggak bisa milih yang mana yang bakal masuk aku. Di antara beberapa sosok itu yang bakal masuk aku untuk menceritakan ceritanya. Kalau sinetron acting kesurupan, either itu apapun, kayak ada skripnya, terus juga kita harus kayak gimana tingkahnya, terus harus menyerang seperti apa, itu kan benar-benar harus ada latihannya juga kan. Itu sih yang bikin beda. Tapi kamu ngambil referensi dari pengalaman kesurupan kamu sendiri? Apa Enggak sih, jarang? aku kebetulan seumur hidup aku kayaknya aku belum pernah kesurupan yang kayak gitu. Seserem di film ini kayak enggak deh. Kalau aku kayaknya kesurupan kayak gitu di di platform aku, kayak aku udah ditinggalin orang kayak freak. Tapi dalam kehidupan sebenarnya memungkinkan nggak orang yang kesurupan sampai se ekstrim yang dalam film? Kebetulan orang-orang terdekatku, teman sekolahku pernah ada yang kayak gitu ngalamin. Aku pernah jadi korban yang dicekek juga kayak gitu sama teman sekolahku. Itu anak-anak sekolah pada tahu. Terus juga waktu di lokasi syuting penelusuran juga ada yang melakukan kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri se-ekstrim itu belum pernah. Cuma kalau depan mataku banyak yang kesurupan lebih ekstrim dari itu juga banyak. Tadi kan sempet ini. Sajian Satu Soro kan pasti kan ada hantu. Ada yang beneran masuk di kamu atau kayak gitu nggak sih? Kalau masuk di aku enggak sih kebetulan, cuma kalau masuk di pemeran body double itu ada. Jadi ada satu, kalau kalian jadi ada satu karakter yang jump scare-nya itu yang rambutnya panjang banget, terus ada body double-nya. Nah, kita juga nggak sebenarnya dia kenapa-napa, tapi at the end ternyata dia tuh kesurupan gara-gara si rambut itu gitu. Jadi si setan yang masuk itu ngasih tahu kalau dia background ceritanya dari yang dia tuh rambut yang dipakai di gitu, itu tuh rambut si hantu itu gitu. Itu tuh sumpah itu seserem itu. Terus yang kedua, karena kita syutingnya di kuburan asli dan memang ada adat istiadatnya yang tidak boleh dilanggar, dan kita juga sebenarnya adalah anak-anak Jakarta yang nggak tahu menau. Banyak mungkin kru yang kayak oh ya udahlah gitu, main datang-datang aja atau ngelakuin aktivitas pada umumnya, sampai akhirnya ada juga yang ketempelan, sampai akhirnya bener-bener yang ngerasa dilemparin kayak pasir, batu dan lain-lain, padahal enggak, bener-bener kayak misalnya lagi bikin teh, dia kok dilemparin terus, padahal nggak ada apa-apa, bahkan batunya pun juga nggak ada, tapi dia tuh ngerasa badannya makin lama makin sakit, gini gitu. Jadi itu sih yang bikin ekstrim di judul ini ya. Jadi yang diganggu bukan cast-nya gitu, tapi malah kru-krunya banyak ngalamin gangguan.
kamu coba dong kayak main juga, nyembuhin juga, atau bukan kamu yang nyembuhin atau Kebetulan emang kayaknya aku emang harusnya ini ya double bayaran harusnya double Double enggak job. sih ya double job cuma memang yang bikin seru juga aku tuh udah kenal sebelumnya sama teman-temanku. Sama Aisyah itu udah sahabat aku lama, sama Mungga satu manajemen, sama Kak Cinta baru kenal di project ini. Kak Cinta adalah orang yang peka, Aisyah juga peka, Mungga bodo amat. Yaudah aja dia kayak mau digangguin setan, kayak mau dia diganggu atau dia yang gangguin setan bodo amat. Emang begitu aja anaknya. Jadi pas ketemu sama mereka, enjoy, ngerti gak sih ketika masuk ke satu tempat yang mereka juga ternyata sama-sama ngerasain entitasnya tuh ada. Yaudah kita bertiga tuh kayak ngegosip yang, ya kan? Sebelah sana nggak sih, tapi ya nggak sih, nggak enak gini. Nah nanti gue kayak apaan sih, kenapa sih ada apaan sih gitu. Jadi nggak terlalu capek, di bawah Fanny lebih banyak. berarti obrolan kalian obrolan setan 3 orang itu ya? Masa iya? Jadi kayak karakter semuanya dibantu sama Pak Gatot. Pak Gatot sama Riz itu ngebantuin kita selama syuting. Pokoknya selalu diingetin jangan lepas dari karakter ya, jangan lepas. Tapi after itu pasti kayak, tadi setannya di belah mana? Iya kan, di belakang situ. Tadi yang di dalam ruangan itu ruangan terlarang ya, nggak boleh ya. Tadi ngerasa nggak sih ada yang ngeliatin gitu-gitu. Jadi gosipnya kita itu paling Mungga kayak apaan sih, gimana sih, kenapa sih tadi kalian bahas apa sih, kayak gitu. Dia emang kayak anak bawang aja sih. Terus ada satu scene nggak mungkin yang kamu rasa tadi abis setelah syuting kayak setannya ikut syuting nih gitu, atau ada nggak? Part yang mana ya? Oh, ada waktu kita mainin, ada yang mainin tuh kayak lonceng gitu. Ada lonceng gitu, terus juga di dalam rumah sana ada lemari tua. Dan kita harus lari-larian. Nah, di situ tuh kebetulan memang ada si hantu ibu-ibu itu gitu. Jadi aku ngasih tahu anak-anak, tapi ternyata yang ketempelan tuh Aisyah. Aisyah sempat kayak yang badannya berat terus dia nangis. Tapi ketempelan ya, bukan kesurupan. Jadi bener-bener ketempelan. Tapi kalau yang kayak gitu ada kemungkinan ketangkep sama kamera nggak sih? Ketangkep kamera enggak, lebih ke paling orang-orang wanti-wanti ya, kayak misalnya kan kita tuh syuting ada hantunya pocong, beberapa pocong. Terus ada driver yang bawa si pocong itu, dia ngitungin terus dari kaca. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena jangan sampai nambah gitu. Tapi jujur lokasi yang dipilih sama Pak Gatot sama tim film Sajian Satu Suro nih bener-bener serem banget. Dan kebetulan warga-warga di sana juga selalu yang ngomong kayak kalau jam segini biasanya kita tuh udah sepi, udah nggak waktunya aktivitas. Jadi kayak kita yang masih beraktivitas di jam segitu masih yang kayak, ih denger gak sih tadi ada suara kuda lewat gitu. Padahal kudanya nggak ada, kuda di calling siang. Tahu kuda aku udah lumping kali ya, nggak tahu, tapi kudanya tuh udah nggak ada. Tapi itu tuh bener-bener banyak banget gangguan. Seserem apa sih lokasinya, mungkin kalau misalkan di set ada apa, di basecamp ada apa misalkan? Kalau di basecamp kan pindah-pindah kebetulan. Kalau di set rumah tuh serem banget karena di bagian rumah tuh bener-bener ada sosok yang gede banget. Cowok itu yang kayak sebutannya mungkin kalau di sini genderuwo kali ya, gede banget. Tapi kalau di sana karena nggak aku ajak ngobrol, aku nggak tahu dia siapa. Tapi hitam gede. Terus penolakan dari bagian luar. Nah bagian luar itu kita pakai buat penelusuran. Jadi emang anak-anak ini pada malah nyari maut sih. Dia sengaja. Berarti penolakan tuh maksudnya mereka nggak seneng kalau ada syuting? Nggak suka. Jadi jalan saat itu mati berapa kali ya? 2 atau 3 gitu. Berapa kali sampai akhirnya harus dipindahin baru nyala. Percaya nggak percaya tapi itu dialami. Kalau hantu paling serem yang pernah kamu lihat apa? Hantu Indonesia sih sejauh ini ya. Aku sih jujur aku takutnya sama pocong. Karena itu paling relate dan mitosnya juga dari zaman bala gitu. Tapi kalau hantu paling serem, hantu Indo sih lebih serem daripada hantu luar negeri. Karena hantu Indo makin kita takut, makin kita membayangkan, makin kuat entitasnya. Kalau di set Sajian Satu Suro ini yang apa? Ada yang ngikutin, kalian udah pada nonton belum? Belum dong. Ngajar juga aku. Tadi siapa bocornya udah. Kakak ya yang udah ya? Udah. Salah orang, sorry. Jadi ada di situ tuh sosok yang bagian wajahnya tuh hancur. Dan itu ada makhluk yang ngikutin dia. Ngikutin kayak si make upnya itu. Hancur juga dan usil gitu. Jadinya tuh kayak beberapa kali kru yang kayak udah nanti aja itu udah pada pindah ke sana kan gitu. Yaudah kru kan rapi-rapi dulu dong di sebelah sini. Ternyata di sana kosong, gak ada apa-apa. Jadi sebenarnya yang diganggu bukan pemerannya, pada pekerjanya. Kru ya? Banyak banget dapat gangguan. Kalau kita kayak ya Kak Cinta
udah biasa ngerasain, Mungga ya udahlah, Aisyah juga udah biasa ngerasain. Kalau cerita hantu yang paling sedih di set ini kan biasanya punya background stories masing-masing. Ya, banyak surat-surat mungkin. Apa yang kamu tahu dengan Yang hantu sedih nggak ada yang sesedih cerita cintanya Munggaran sih sebenarnya, karena kalau misalnya dibilang cerita hantu paling sedih, oh iya tuh sedih banget emang Munggaran ceritanya ya. Nggak, kalau dibilang cerita paling sedih itu ada sosok perempuan waktu itu yang meninggalnya itu karena dia pulang kerja, orang tuanya tidak tahu, maksudnya keluarganya tidak tahu, tapi dia meninggal diperkosa dan dibuang mayatnya. Tidak jauh dari Set Andong. Nanti kalau kalian nonton. Bisa dihitung nggak kira-kira kamu Ketemu komunikasi setannya itu ya berapa ada banyak? berapa banyak di sana? Waduh, nggak bisa dihitung deh kak. Yang berkomunikasi yang kamu berapa banyak? Lebih dari 15 pasti sih, karena tiap hari kan pindah-pindah juga kan, yang kayak lokasi set rumahnya tuh setannya ganti-ganti. Maksudnya setannya kayak mungkin karena gini loh, ketika mereka ketemu sama anak yang bisa ngelihat, pasti mereka caper dong, kayak ayo dong lihat gue, baca gue gitu. Mereka juga pengen pick me. pick up line-nya apa? Ya kayak gitu, emang kayak gitu. Godain dong gitu. Kayak gitulah, pokoknya mereka berlomba-lomba untuk malah diceritakan, lebih tepatnya gitu. Terus tadi kan sempat ngomong katanya hantu paling serem tuh hantu Indonesia gitu. Kalau kamu pun udah traveling juga kan. Nah, boleh nggak sih sharing kayak pas kemana terus ketemu hantu yang Mirip-mirip Indo. Kayak nggak, maksudnya kayak saya di Jepang ada hantu Jepang tuh kayak gimana, atau mungkin di Eropa hantu Eropa kayak gimana gitu. Hantu Eropa ganteng. Oh ya? Enggak karena mereka bule aja kali ya, jadi kita ngeliat bule ganteng gitu, cakep, cantik gitu. Jepang iya sih serem. Jepang juga serem karena hantunya nggak ketebak, lehernya panjang, terus banyak banget makhluk yang kayak apa ya, kayak kecil gitu, karena mereka memang sudah dikurung di kayak gucinya di apa sih tempat ibadahnya di sana gitu. Kalau Korea pucet aja, nggak banyak yang serem, banyak korban bom. Di Eropa waktu itu sama korban perang juga, dan ya udah tinggi-tinggi aja. Karena mereka rata-rata bule. Kalau Indo serem. Tapi kalau yang luar itu ngajak berkomunikasi juga. Ngajak, tapi aku nggak ngerti. Oh, karena mungkin bahasa lama. Iya, bahasa luar. Kalau aku mau translatein juga bingung kan. Jadi kalau dia ngomong misalnya ada, kan aku travelingnya bareng sama dukun sana juga. Maksudnya ngerti nggak sih kayak aku ke Korea kemarin ada dukun Koreanya yang ikut aku, di Turki ada dukun Turkinya. Jadi ada untuk merekanya juga menjelaskan, karena pada saat aku kesurupan ya aku ngomong bahasa itu dan mereka yang mentranslate bahasa Inggrisnya gitu. Terus waktu di Jepang, waktu Korea itu aku mengulang apa yang diucap sama si setannya. Nah ternyata pas aku tanya, dia bilang artinya tuh kayak kamu harus mati gitu. Terus aku kayak, lah orang kesini wisata ya, masa disuruh mati? Capek-capek kesini bayar tiket mahal, visa mahal, suruh mati gitu. Ya aku kayak, yaudah bahasa Koreanya minta maaf apa? Nanti aku ngomongnya kayak ya say sorry gitu. Cuma saya tanya bodo amat sih. Kenapa sih saya udah ngomong kamu harus mati? Karena mungkin aku mencari tahu, menceritakan sosok mereka, menjelaskan sampai kalau Korea itu aku menceritakan tentang ada danau itu dikontenin juga. Ada satu danau yang itu tuh udah sampai disebutnya kalau di Korea tuh danau kutukan, dan sekarang jadi film horor. Oh, yang Salmokji. Salmokji. Itu aku datang sana, aku nyentuh airnya apapun itu. Bener-bener kita explore di sana dari jam 3 sore sampai jam 8, 7-8 malam. Padahal sebenarnya jam 6 tuh sudah tidak boleh ada warga. Karena dianggapnya itu terkutuk. Memang Tapi seserem itu. Di sana memang seserem itu. Serem, sepi banget. Airnya juga kayak kita ngeliatnya cetek, tapi sebenarnya itu kayak lumpur yang masuk gitu. Itu kali ya yang bikin bahaya, banyak orang meninggal. Kalau ada sejarahnya kenapa bisa serem gitu? Ada hantu air. Jadi yang orang-orang Korea tuh percaya banget sama hantu-hantu yang identik masih menyatu dengan alam. Hantu kayak misalnya yang hutan, pohon, itu mereka sangat sampai dijadiin kayak ada. Jadi kalau bedanya kalau di Indonesia kan misalnya ada setan, ada pocong di Depok, yaudah yang nyerang dukun Depok gitu. Ngerti nggak sih? Tapi maksudnya kalian ngerti kan? Tapi kalau di Korea tuh ada hantu nih di Salmokji. Semua dukun yang dikenal mereka itu dijadiin satu, dan mereka akan bareng-bareng untuk mengunci setan di situ. Itu yang bikin serem. Jadi mereka udah nggak bisa kemana-mana, setannya tuh dikumpulin di satu titik. Itu kenapa kalau orang lagi depresi atau apa ya bawaannya bunuh dirinya ke sana gitu.
Oh berarti Salmok itu tempat yang dikurung semuanya gitu? Iya, banyak banget orang yang kalau datang ke sana mancing tuh, banyak banget orang mostly mancing tapi berangkat mancing tapi nggak ketemu atau hilang. Nah ketemunya nanti pas udah jadi kayak Berarti danaunya sendiri masih dibuka untuk masih bukan buat umum, emang itu daerah kan, tapi kosong nggak ada orang. Waktu itu sih aku cuma bener-bener aku, sutradaraku, temenku, dukun di sana 4 orang. Kita 4 orang doang. Tapi kalau traveling emang bawa kayak dukun-dukun gitu juga. Kalau di luar negeri iya, karena kan nggak bisa translate-nya nih. Masa setiap aku kesurupan mereka ngasih handphone susah kan. Jadi harus ada yang ngejelasin. Karena kalau misalnya kesurupan ke aku pakai bahasa sana juga. Itu buat memang kamu apa namanya sebagai penerus atau yang ngejagain kamu supaya tadi dibilang seperti segala macam. Enggak sih, bukan ngejagain, lebih ke biar kita juga tahu apa yang boleh dan tidak. Karena masing-masing negara tuh kan ada larangannya kan. Dan kita mempercayai. secara energi sama apa beda untuk hantu luar atau dalam negeri? Beda, kalau di Indonesia tuh mereka caper, makin diomongin makin caper kan, weh pocong keliling, ayo kita keliling gitu kan. Dibilang pocong keliling, mereka beneran keliling gitu. Kalau di luar negeri enggak, makin diomongin itu orang-orang sana percaya dan makin gak akan berani menyentuh tempat itu. Jadi yang akan menyentuh tempat itu ya bener-bener orang yang nantangin atau berani, dan itu bakal digangguin banget gitu. Makanya kalau tempat-tempat di luar negeri dibilang tuh abandon atau kayak terkutuk. Karena kalau kamu masuk, kamu bisa yang dimusuhin sama tetangga-tetangga kamu karena dianggap bawa sial. Pernah nggak traveling aja nggak usah mikirin mau ketemu sama hantu apa? Pernah juga sih kak. Gini-gini luar negeri juga buat jalan-jalan pernah. Cuma yang gimana pun pada umumnya bisa ngeliat mereka, jadi ya milih-milih hotelnya yang nggak ada hantu atau yang aman dari hantu-hantu yang serem. Karena waktu di Jepang aku tuh nginep di hotel paling seram di negara sana. Itu nggak sengaja apa yang Sengaja, emang dicari. Emang pengen. Makin dibilang serem makin didatengin. Makanya beda banget sama Laura kalau di film ini. Kalau Laura tuh kan ada gangguan langsung kayak cerita sama teman-temannya, ayo kita pulang, ayo kita ini. Pasti nggak gitu. Serem, ayo kita hidup gitu. Ini malah beda. Kalau desa yang di Jepang yang banyak boneka itu pernah kesana juga? Udah. Juga. Itu Sebenarnya gimana di sih sana? Jepang. Cuma kalau di Jepang, nah kalau boneka itu juga lebih ke sebenarnya itu salah translate dari orang-orang sekitarnya. Jadi dulunya itu kenapa ditaruh jadi satu desa penuh boneka, karena orang yang naruh boneka awalnya di sana itu adalah orang yang kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Boneka kesayangannya ditaruh di sana karena dianggap kayak ya udah untuk di sana aja gitu, tidak tujuan apapun. Sampai akhirnya ada lagi kecelakaan, kehilangan anak, jadi semua orang yang barang-barang anaknya itu ditaruh di sana. Lalu dimanfaatkan sama beberapa dukun yang mungkin negatif atau sengaja untuk bawa-bawa ke arah sana, jadinya dimanfaatinnya ya ke hantu-hantu yang dikurung lewat boneka-boneka yang ada di sana, makanya dianggapnya serem. Awalnya sebenarnya enggak, itu lebih ke rasa duka orang tua yang kalau misalnya kangen anaknya ya udah datang sana. Karena jauh kan dari rumah, jadi nggak nangis terus, jadi barang-barang anaknya dipisah. Tapi berarti kamu pas di sana nggak ngerasain aneh-aneh juga ya? Karena emang udah ini. Lebih ke ada yang ganggu, tapi aku tahu tujuan aku baik, dan mereka pun menurut aku mereka juga kan kita hidupnya berdampingan, jadi pastinya mereka juga ngerti tujuan dan maksud kita. Jadi nggak ada yang kayak malah kita niat baik malah ditantangin, itu nggak ada sih. Nggak kayak Indo deh, beda. Oke, sip deh. Promo dulu. Promo tayang filmnya Oke. tanggal 30 Juli. Iya, tayangnya kamu sih? Oke. Siap. Halo semuanya, aku mau ngajak kalian untuk nonton film Sajen Satu Suro yang akan tayang di tanggal 30 Juli 2026 di seluruh bioskop Indonesia. See you!